Awalnya, aku menolak mencari pesugihan dengan memelihara tuyul. Namun suamiku terus memaksa agar aku setuju. Apalagi yang ku tahu syaratnya, harus menyusui langsung. Bayangkan saja, payudara diisap oleh makhluk berkepala botak. Tubuh menjadi kurus, karena energi kita diisap habis-habisan. Lalu kita jadi meninggal dunia dengan hina. Alasan itulah yang membuatku menolaknya. Namun, saat syarat yang diberikan agar bisa memelihara tuyul tersebut ternyata tidak sulit. Keberuntungan berpihak pada keluarga kami. Ingin menggapai kekayaan ada jalannya, walaupun ada beberapa syarat yang wajib kami kerjakan. Termasuk harus melayani makhluk berkepala botak itu dengan bertelanjang dada. Aku harap kamu setuju, Dek. Ini adalah jalan satu-satunya. Pinta Hidayat penuh mohon. Tapi aku jijik harus menyusui tuyul itu, Bang. Membayangkan saja aku ngeri. Jelas sang istri. Apa kau tak capek hidup dengan kemiskinan ini? Sana-sini terlilit hutang. Anak-anak gak sekolah. Orang-orang menjauhi kita. Bahkan saudara pun juga ikut menjauh. Hanya gara-gara kita tak berduit. Ucap Hidayat lantang. Aku juga lelah, Dek. Kesana kemari cari kerja. Apa yang disuruh orang, aku kerjakan. Demi mendapatkan upah sebungkus nasi yang kubawa pulang. Sambung Hidayat bersimpu dengan air mata yang mengalir. Lihat juga, anak-anak kita perlu sekolah. Perlu pakaian yang layak, makanan bergizi, kebutuhan yang terpenuhi. Makan nasi saja mereka jarang. Ucap Hidayat menggebu-gebu, menekankan pada istrinya agar menyetujuinya. Mungkin, jika bisa tanpa persetujuan sang istri, sudah sejak lama Hidayat memelihara tuyul tersebut. Namun, syarat harus sama-sama setuju dahulu antara suami dan istri, karena syarat yang dilakukan adalah pada tubuh sang istri. Sedangkan suami hanya bertugas menyediakan keperluan dan tetap bekerja pada umumnya. Tenang saja, Dek, kau tidak akan menyusui tuyul itu. Jelas Hidayat meyakinkan. Tapi bukannya itu syarat utamanya? Aku tidak yakin, Bang, jawab Sarah. Kalau kamu tidak percaya, sore ini juga kita berangkat ke orang pintar itu. Tapi kamu harus langsung setuju jika syarat yang diberikan tanpa harus menyusuinya. Pinta Hidayat tetap kekeh. Dek, kau dengar aku kan? Kamu setuju kan? Tanya Hidayat lagi. Aku yakin syaratnya tidak akan perlu menyusui makhluk botak itu, Dek. Aku juga tidak mau jika begitu. Itu sama saja menumbalkan kamu. Energimu dihisap sehingga tubuh kurus kering. Percayalah padaku, Dek. Itu tidak mungkin terjadi. Ucap Hidayat. Sarah menatap suaminya serius. Mata Hidayat tak lepas dari wajah Sarah yang masih ragu untuk menyetujuinya. Walaupun sang suami terus menjelaskan dan meyakinkan ketakutan sang istri bahwa tak akan terjadi. Dek, jawab pertanyaanku. Aku jamin, Dek. Ucap Hidayat. Sarah juga balas menatap sang suami. Sejak awal menikah, suaminya itu tak pernah berbohong. Dan ketika ia menyelami Manik, sang suami juga tak terlihat kebohongan di sana. Kata siapa tuyul itu tak akan pernah meminta untuk disusui? Tanya Sarah memastikan. Hidayat terdiam sejenak, lalu dengan semangat ia menceritakannya. Dari teman abang, Dek. Nanti kalau kita tiba di sana, orang pintar itu nanti akan memberikan kita pilihan sebagai syaratnya. Tanpa ada tumbal, Dek. Jelas sang suami penuh harap. Dek, ini demi kita semua, Dek. Sambung Hidayat sambil menggenggam tangan Sarah erat. Baiklah, Bang, jawab Sarah masih ragu. Hidayat dan Sarah pergi hari itu juga. Dengan harap-harap cemas, Sarah terus gelisah. Hatinya tak karuan rasa, pikirannya campur aduk. Namun, ia berusaha untuk tenang. Karena sesuai perjanjian dengan sang suami, jika Sarah tak setuju dengan syarat yang akan diberikan, maka ia boleh menolaknya. Berbeda dengan Hidayat, ia terlihat sangat senang. Bahkan senyuman terlukis di bibirnya yang hitam itu. Laki-laki berpawakan lusuh itu dengan ringan membawa motor yang membonceng sang istri di belakang. Sarah masih tidak percaya jika mereka akan terjun ke dalam pesugihan memelihara tuyul. Motor butut satu-satunya yang dikendarai Hidayat terus melaju membelah pedesaan yang sudah mulai gelap. Masih jauh, Bang? Tanya Sarah yang sejak tadi ia merasa sudah sangat lama di jalan. Tanjakan di depan yang terakhir, Dek, jawab Hidayat. Itu rumah besar di atas bukit, sambungnya. Tidak lama,
motor mereka berhenti di pekarangan rumah besar satu-satunya di desa ini, yang dinamakan Desa Batu Hayam. Rumah besar di atas bukit ini ternyata sangat mewah. Sarah pikir suaminya akan membawanya pada orang pintar yang umumnya memiliki rumah sederhana. Namun kali ini, rumah besar lantai 2 itu sangat mewah dan sangat menjanjikan jika mereka akan bekerja sama dengan empunya, akan memiliki kekayaan yang setara nantinya. Dek, Dek, panggil Hidayat, melihat sang istri yang sangat takjub melihat rumah di atas bukit ini. Bahkan di desa mereka tak ada yang memiliki rumah seperti yang dihadapannya kini. Rumahnya yang ini, Bang? Tanya ragu Sarah, terus memperhatikan tiap sudut rumah tersebut. Rumah satu-satunya yang berdiri kokoh dikelilingi pepohonan karet dan juga hutan. Rumah besar tanpa memiliki pagar, memperlihatkan rumah dan halaman yang luas. Iya, Dek, jawab Hidayat tersenyum, lantas memegang lengan Sarah, sembari melangkah menuju pintu utama yang penuh ukiran. Lumayan lama mereka menunggu di depan, namun sang empu belum juga membukakan pintu. Padahal bel rumah sudah 3 kali ditekan. Mungkin tidak ada orangnya di dalam, ucap Sarah. Baru Sarah mengucapkan perkataan tersebut, tiba-tiba pintu utama terbuka lebar, memperlihatkan lelaki tua dengan kepala setengah botak, dan hanya ada rambut memutih beberapa helai di bagian belakang. Sarah menelan ludahnya. Lelaki yang meminta mereka masuk itu tampak mengerikan dengan tubuh pendek dan bungkuk. Sang suami memperkenalkan diri untuk memulai pembicaraan, sedangkan Sarah di sampingnya hanya menunduk, bahkan tak berani untuk mengangkat wajahnya. Maaf, permisi sebelumnya, Ki. Kami kesini meminta untuk diberikan jalan rezeki yang lancar. Semoga Aki bisa membantu kami. Jelas Hidayat yang tak enak karena lelaki tua di hadapannya kini memindahi mereka berdua. Saya mengerti, kamu datang ke sini seperti tamu saya yang sudah-sudah. Kamu tinggal di desa mana? Tanyanya. Kami dari desa Jepu, Ki, jawab Hidayat. Oh, jauh juga. Kemarin yang datang ke sini juga berasal dari desa Jepu, jelas beliau. Oh iya, Ki, tanya Hidayat tak percaya. Aki itu menyeringai. Beliau menganggukkan kepalanya sembari berkata, di desamu itu juga banyak yang memelihara. Sudah ada 3 sebelumnya, dan kalian keluarga yang keempat. Lanjut beliau. Begitu ya, Ki, ujar Hidayat manggut-manggut. Siapa orang-orang yang juga pelihara, Ki? Kalau saya boleh tahu, sambung Hidayat. Maaf, kalau masalah siapa orangnya, tidak boleh saya beritahu. Itu rahasia, jawab beliau tersenyum. Jika kalian pun juga benar-benar ingin memelihara, rahasia pribadi terjamin akan aman, sambung beliau, sesekali melirik ke arah Sarah, yang sejak tadi hanya menunduk kepalanya dan diam. Aki yang belum diketahui namanya itu pun langsung menjelaskan semuanya, termasuk syarat agar bisa memelihara tuyul tersebut. Tapi, kau harus tetap bekerja juga. Jangan sampai orang-orang berpikiran negatif terhadap kalian. Itu salah satu yang diwajibkan, terang beliau. Masalah pekerjaan apa nantinya, kalian bisa pikirkan nanti, sambung beliau. Hidayat sangat bersemangat. Ia menganggukkan kepalanya, tanda ia mengerti dan sudah sangat siap. Setelah Aki itu menjelaskan panjang lebar, akhirnya beliau melontarkan syarat yang wajib dipenuhi, atau bisa dikatakan memberikan hadiah kepada tuyul tersebut ketika mereka sudah mendapatkan uang. Ada 3 syarat yang beliau berikan, dan Sarah harus mengambil syarat tersebut salah satunya. Dari 3 syarat tersebut, termasuk harus menyusui tuyul, dan itu tidak mungkin ia terima. Terakhir ini, pertanyaan khusus kepada istrimu. Apakah ia bersedia? Tanya Aki. Sarah menatap Hidayat. Ia tiba-tiba menjadi bimbang, bahkan keraguan semakin tumbuh. Ia pun bingung, sedangkan Hidayat beberapa kali mengisyaratkan bahwa Sarah harus menyetujuinya. Sarah, apakah kamu setuju? Kali ini keputusan ada di tangan kamu, tanya Hidayat. Iya, saya setuju dengan syarat nomor 3, lantang Sarah, yakin bahwa syarat yang ia pilih tidak begitu sulit. Bagus, jawab Aki tersebut. Maaf, Ki, saya kembali bertanya, apa betul tak ada tumbal nyawa? Tanya Sarah. Iya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kau tak perlu khawatir.
terang beliau. Sarah pun lega. Ia juga mengkhawatirkan anak-anaknya. Ia tak mau jika harus merelakan sang anak hanya demi kekayaan. Ya sudah, kalian boleh pulang dan memikirkan pekerjaan yang bagus agar orang-orang tak curiga, ujar Aki mempersilahkan kami untuk pulang. Hidayat pun tercengang karena mereka tak diberikan apa-apa, hanya bicara panjang lebar saja. Pekerjaan agar orang tak curiga itu maksudnya bagaimana sih, Ki? Tanya Sarah yang sudah berani. Kalian harus merantau, atau minimal suamimu yang harus pergi. Dagang kecil-kecilan juga bisa, sekadarnya saja untuk menutupinya. Itu saran saya, jelas beliau yang menyuruh Hidayat pergi merantau sementara, walaupun hanya berbeda kabupaten, sehingga nantinya orang mengira penghasilan yang didapat Hidayat berasal dari kerja keras di perantauan. Baik, Ki, baik, saya mengerti, jawab Hidayat yang masih duduk tanpa ingin beranjak. Ia seperti masih ingin berlama-lama untuk berbincang dengan orang pintar di hadapannya kini. Ada perlu yang ditanyakan lagi, tanya beliau. Cara kami membalas budi kebaikan Aki nantinya bagaimana, Ki? Tanya Hidayat ragu, karena sejak tadi ia tidak memikirkan cara balas budi. Aki tersebut pun tersenyum sambil memindai tubuh Sarah. Dari atas sampai bawah, pandangan beliau tak lepas dari setiap inci tubuh berisi tersebut. Sarah sedikit risih, ia diperhatikan sampai segitunya. Oh iya, Ki, ini kami tak diberikan tuyulnya, tanya Hidayat lagi. Aki langsung terkekeh mendengar pertanyaan Hidayat. Beliau baru pertama kali bertemu dengan tamu yang sungguh tidak sabaran untuk membawa pulang peliharaannya. Diberikan, nanti juga ikut kalian, jawab beliau tersenyum. Oh begitu ya, jawab Hidayat tersenyum malu. Ketahuan ia tak sabaran untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan cepat. Pertanyaan saya tadi belum dijawab, Ki. Cara saya balas budi harus dengan cara apa? Apakah berupa uang nantinya? Tanya Hidayat. Tidak, saya tak pernah meminta uang kepada para tamu saya, jawab beliau. Terus apa yang aku pinta? Tanya Hidayat. Aki lalu tersenyum sambil mengalihkan pandangan pada Sarah dan berkata pelan. Setiap sebulan sekali, antarkan saya daging ke sini, ucap Aki. Daging? Daging apa, Ki? Tanya Hidayat. Aki berjenggot putih itu menelan ludahnya sambil melirik Sarah dengan isyarat mata. Hidayat kebingungan, ia tak mengerti. Tapi saat ia hendak menanyakan lebih jelasnya, ia urungkan karena Aki tersebut langsung memintanya untuk pulang, karena sudah cukup lama dan suasana sudah gelap. Kalau boleh saya tahu, nama Aki siapa? Biar enak manggilnya, tanya Hidayat sambil berjalan menuju pintu utama. Panggil saya Aki Ajin, jawab beliau tersenyum, sembari mengantarkan Hidayat dan Sarah ke depan pintu. Baik, terima kasih Ki Ajin. Saya dan istri saya permisi pulang, ucap Hidayat bersimpuh dan menunduk sembari menyalami tangan Ki Ajin penuh takzim. Iya, sama-sama, jawab beliau sambil menutup pintu. Belum Hidayat dan Sarah menaiki motor, Aki Ajin sudah menutupnya lebih dahulu dan membuat Sarah menggerutu karena lelaki tua itu tak beradab sama sekali. Ayo bang, ayo kita pulang, ujar Sarah naik ke boncengan Hidayat. Udah dek, tanya Hidayat. Sudah, cepetan, serem lama-lama di sini, jawab Sarah bergidik ngeri kala ia menatap sekitar yang gelap. Apalagi tatapannya memindai rumah besar persis di tengah-tengah hutan. Saat mereka berdua di jalan, Hidayat merasa laju motornya seperti sangat pelan, apalagi saat ditanjakan. Motornya seakan tak mampu membawa muatan 2 orang. Padahal sebelumnya, tadi motornya melaju dengan biasanya, bahkan naik tanjakan pun juga masih kuat. Sesekali, motor Hidayat hendak mogok, bahkan sempat terhenti di tanjakan, karena tak sanggup naik. Aduh, kenapa berhenti di sini bang? Tanya Sarah. Motor abang gak bisa nanjak dek. Ya udah, kita jalan kaki ya, jawab Hidayat. Andaikan jalanan ramai penduduk, maka bagi Sarah tak masalah harus jalan kaki. Namun kali ini jalanan sepi, bahkan jarak antar rumah warga saling berjauhan. Mereka berjalan bersisian. Beruntung ada penerangan dari lampu jalan, karena listrik sudah masuk ke daerah pegunungan ini. Sesekali Hidayat menghidupkan motornya, walaupun hidup juga percuma,
karena tak akan bisa menanjak jika dikendarai. Masih jauh ini bang, baru pemukiman padat, ucap Sarah mengajak Hidayat berbincang agar tak terlalu tegang perjalanannya kali ini. Lumayan dek, gak apa-apa kok, masih belum tengah malam dan masih ada juga pengendara lain yang berlalu lalang, jawab Hidayat terus berjalan. Sarah yang berada di samping Hidayat sesekali mendumel dan mengeluhkan tentang nasibnya yang miskin dan sangat memprihatinkan. Terus kapan kita bisa pelihara tuyulnya bang? Tanya Sarah. Nggak tahu dek, jawab Hidayat yang bingung memberikan jawaban apa. Sudah perjalanan jauh, datang-datang nggak disuguhkan minuman, terus langsung disuruh pulang lagi, omel Sarah mendengus kesal. Nanti kalau kita ketemu warung, kita singgah dulu untuk minum dek, sahut Hidayat. Memangnya abang ada pegang uang? Tanya Sarah memastikan. Ada, sisa beli bensin tadi, jawab Hidayat. Padahal uang isi bensin tadi ia dapatkan dari hasil berhutang juga. Mereka berdua terus berjalan dan sesekali pengendara lain juga ikut melintas. Tapi ketika mereka berpapasan dengan pengendara lain, nampak mereka melotot memperhatikan Hidayat dan Sarah yang sedang mendorong motor. Bukannya iba atau menanyakan tentang motor, mereka seperti ketakutan dan langsung melaju dengan cepat. Kenapa ya orang-orang tak ada yang bersimpati kepada kita? Tanya Sarah. Mungkin mereka takut karena mereka pikir kita begal dan hanya pura-pura motor mogok, jelas Hidayat dengan napas ngos-ngosan. Di sini kan sepi, dikelilingi hutan, dan mungkin juga rawan kejahatan. Pastilah orang-orang harus waspada dan tidak mudah terperdaya, sambung Hidayat dengan prasangkanya. Betul juga ya bang, mungkin mereka takut kalau kita ini adalah kawanan begal. Biasanya memang begini cara menarik simpati korban, jawab Sarah mengiyakan. Pantesan saja mereka seperti ketakutan melihat kita, imbuhnya lagi terkekeh melihat pengendara lain yang nampak ketakutan. Mereka berdua terus mengobrol sepanjang jalan. Sarah pun terus marah-marah dengan nasib sialnya. Tak ada yang berani menolong mereka. Bahkan untuk berniat basa-basi saja tidak ada. Apa mungkin semenakutkankah mereka berdua? Padahal tampang wajah mereka tidak seram sama sekali. Bahkan terlihat nelangsa. Mereka berdua tampak ngos-ngosan. Apalagi jika tanjakan, maka Sarah juga ikut mendorong motor sambil berlari agar motor mudah naik. Bang, coba hidupkan motornya bang. Siapa tahu sudah bisa di-starter, pinta Sarah. Di-starter mau kok, tapi motor tak sanggup menahan beban kita berdua dek, jawab Hidayat berhenti sejenak di bawah pohon besar yang dekat dengan tiang listrik. Coba kita naik berdua dong dek, titah Hidayat. Sarah kembali duduk di boncengan dan Hidayat menghidupkan motornya. Namun masih saja bobot mereka berdua tak tahan, hingga membuat ban motor mereka pecah. Lah, kok jadi pecah? Apa seberat itu kita berdua, dek? Tanya Hidayat di tengah kebingungan. Bukan kita yang berat, bang, tapi motornya saja yang sudah gak sanggup lagi saking bututnya, jawab Sarah terbahak. Saat Sarah tertawa terbahak-bahak di atas motor, Hidayat pun turun dan berdiri di pinggir jalan sambil menunggu pengendara lain untuk meminta tolong. Saat Hidayat memperhatikan Sarah, tiba-tiba saja dari kaca spion memantulkan 3 makhluk yang juga ikut duduk di jok motor. 2 ada di depan, dan 1 ada duduk di belakang Sarah sambil memeluk pinggang Sarah. Hidayat pun menelan ludahnya. Ia tak percaya apa yang ia lihat. Tiba-tiba Hidayat menyeletuk. Wajar saja, motor tiba-tiba nggak bisa jalan, bahkan pecah ban. Ternyata tadi kami naik motor berlima, gumam Hidayat. Bulu kuduk Hidayat langsung berdiri semua ketika makhluk berkepala botak itu duduk bersantai di samping Sarah. Hidayat mengusap tengkuknya. Suasana yang gelap juga sepi membuat ia ketakutan sendiri. Hidayat tahu walaupun itu belum memasuki tengah hutan, namun jika di hutan akan lebih menyeramkan. Bang, ngapain berdiri di situ? Panggil Sarah yang tiba-tiba membuyarkan lamunan Hidayat. Gak apa-apa dek, cuman capek, jawab Hidayat memaksakan untuk tidak takut. Ia pun juga terkejut apa yang ia lihat, bahkan tak menyangka jika peliharaannya itu sudah ikut bersama mereka sejak tadi. Hidayat bergidik ngeri melihat makhluk tersebut. Kulit putih pucat keabu-abuan dan juga transparan. Mereka tak memakai pakaian,
hanya celana dalam putih gading yang kumal mereka kenakan. "Bang, kok bengong? Ini gimana kita pulang?" tanya Sarah yang memperhatikan suaminya terus berdiri tak jauh darinya. "Bang, jangan begini dong, jangan nakut-nakutin ah," sambung Sarah lagi sembari mendatangi suaminya. Gak apa-apa kok, Dek. Abang bingung saja, mikirin kita pulang bagaimana," jawab Hidayat. Ia tahu Sarah tak melihat keberadaan makhluk tersebut, dan itu lebih baik agar ia tak ketakutan untuk saat ini. Hidayat manggut-manggut dan sesekali bergumam sendiri tanpa mengerti jika peliharaannya itu yang akan datang dengan sendirinya. Hidayat tersenyum puas. Ternyata tak sulit syaratnya untuk bekerja sama dengan tuyul. Mendapatkannya juga terbilang mudah tanpa ribet sama sekali. Mereka berdua terus melanjutkan perjalanan. Mau tidak mau, harus tetap mendorong motor sambil berlari jika tanjakan di depan mata. "Jika kita sudah kaya, akan kubuang motor butut ini," ujar Hidayat. Jangan buang, Bang. Disimpan saja, biar jadi kenang-kenangan bahwa kita pernah hidup susah juga," jawab Sarah terkekeh. "Betul juga, Dek. Lebih baik kita simpan, dan nantinya dengan motor butut ini, kita ceritakan ke anak cucu kita tentang manis pahitnya kehidupan, dan nantinya akan dijadikan orang-orang motivasi juga," sambung Hidayat tertawa. Mereka berdua terus melanjutkan perjalanan. Mereka berdua sibuk dengan pikiran masing-masing yang sudah menghayal menjadi orang kaya secepatnya. Tiba juga mereka akhirnya di pemukiman yang mulai padat penduduk. Hidayat dan Sarah duduk di salah satu warung yang masih buka dan memesan teh hangat. Warung kecil dengan penerangan yang remang-remang itu masih buka, walaupun suasananya sudah sangat sepi. "Mau kemana dan datang dari mana?" tanya bapak penjaga warung. "Habis dari desa Batu Ayam, Pak, dan sekarang kami ingin pulang ke desa Japuk, tapi kami kena musibah pecah ban," terang Hidayat. "Oh alah, kasihan banget," ucap beliau. "Masih jauh juga, mau ikut saya tidak? Saya pulang pakai mobil pick up," jelas beliau. Tanpa menunggu berlama-lama, Hidayat dan Sarah langsung mengiyakan. Setelah meminum teh, Hidayat dan bapak pemilik warung langsung memasukkan motornya ke atas mobil pick up. "Berapa, Pak, teh hangat 2 gelas?" tanya Hidayat. "Gratis untuk kalian berdua," jawab bapak tersebut sembari menunggu beliau yang berberes hendak tutup. Hidayat berterima kasih sudah diberikan tumpangan dan diberikan minum gratis pula. "Sudah lama, Pak, buka usaha warung ini?" tanya Hidayat. "Kurang lebih sudah 6 bulan," jawab beliau. "Oh, lumayan lama ya. Memangnya sampean buka dari jam berapa? Kok malam begini baru tutup?" tanya Hidayat lagi. "Saya buka dari jam 5 sore. Memang sampai malam, karena ini khusus warung minum saja, Mas, atau warung kopi," jelas beliau. "Oh, pantesan. Tadi saat kami lewat tadi sore, sepertinya belum buka," terang Hidayat terkekeh. Setelah sudah siap, Hidayat dan Sarah duduk bertiga di depan. Sesekali mereka mengobrol berjalan. "Memangnya Pak Darwin mau ke desa Japuk juga?" tanya Hidayat. "Bukan sih, tapi hanya melewatinya. Saya tinggal di desa Baruas," jawab Pak Darwin. "Oh, begitu ya, Pak. Memangnya mau ngapain ke sana, Pak?" tanya Hidayat. "Rumah saya di sana, anak istri saya juga di sana. Makanya saya pulang ke rumah. Dagang kecil-kecilan tadi hanya sampingan," jawab Pak Darwin tersenyum. "Lumayan jauh juga ya jika pulang pergi setiap hari," terang Hidayat. Pak Darwin hanya tertawa menanggapinya, sedangkan Sarah hanya mendengarkan saja. Ia sesekali menguap karena ngantuk. "Saya pulang tidak setiap hari, paling cepat pulang seminggu sekali, dan kadang sebulan sekali," jelas Pak Darwin. "Lumayan lama juga ya, Pak, baru pulang ke rumah," kekeh Hidayat sambil menggaruk tengkuknya yang gatal. "Sekarang sudah jam berapa, Pak?" tanya Hidayat lagi, terus mencari obrolan hangat antar mereka. "Hampir jam 10 malam," jawab Pak Darwin memperlihatkan jam tangannya. Mereka terus melaju membelah pekatnya malam. Beruntung, sudah tidak melaju jalan yang sepi lagi, dan tidak lama akan sampai di desa Japuk. "Jalan kaki tadi capek nggak?" tanya Pak Darwin basa-basi. "Iya, Pak, capek banget. Mana jalanannya turun naik tanjakan, mana jauh banget dari pemukiman.
Jawab Hidayat. Baru segitu, jangan ngeluh. Timpal Pak Darwin menertawakan. Nah ini, sudah memasuki desa Japuk. Yang mana rumahmu? Sambung beliau lagi. Lurus ke sana sedikit lagi, Pak. Jawab Hidayat. Tidak lama, mobil mereka sudah sampai di halaman rumah. Pak Darwin ikut membantu menurunkan motor Hidayat. Sedangkan Sarah, sejak tadi sepanjang perjalanan, ia hanya tertidur dan tidak mendengarkan percakapan suaminya dan juga orang yang telah membantu mereka. Wah, terima kasih banyak Pak atas bantuan Pak Darwin. Mungkin jika tidak ada sampean, saat ini kami masih mendorong motor, ucap Hidayat terkekeh. Iya, sama-sama. Ya sudah, saya langsung pamit ya. Jawab Pak Darwin hendak naik ke mobil. Gak mampir dulu Pak? Tanya Hidayat basa-basi. Lain kali saja, sudah malam juga. Nanti kapan-kapan. Jawab beliau masuk ke dalam mobil. Sarah lebih memilih masuk duluan ke dalam rumah dan memanggil anak-anaknya yang tengah tertidur. Hidayat dan Pak Darwin masih asik mengobrol. Sesekali Hidayat terkekeh. Ya sudah, saya pamit ya, ujar Pak Darwin sudah menyalakan mobil. Sebelum Pak Darwin pergi, beliau sempat berbicara pelan setengah berbisik. Kamu ambil tuyulnya, kebanyakan ada 3. Lebih baik ambil 1 saja, sisanya kembalikan. Seperginya Pak Darwin, Hidayat masih tercenung sendirian, berusaha mencerna ucapan dari Pak Darwin sebelum mobilnya menghilang. Ternyata Pak Darwin juga melihat. Batin Hidayat. Oh iya bang, ngapain masih berdiri di situ? Panggil Sarah membuyarkan lamunan Hidayat. Iya dek, ini abang memang mau masuk. Jawab Hidayat langsung beranjak memasuki rumah. Anak-anak udah pada tidur dek? Tanya Hidayat. Sudah bang, aku juga mau lanjut tidur nih. Udah ngantuk berat, ucap Sarah langsung masuk ke dalam kamar yang hanya ditutupi oleh kain tapi. Hanya Hidayat yang belum bisa tidur lagi. Sedangkan Sarah sejak tadi langsung tertidur pulas dengan mudahnya. Ia kepikiran dengan 3 tuyul yang ia lihat. Bahkan Pak Darwin juga melihatnya. Padahal ia tidak ingin meminta sebanyak itu. 1 tuyul saja, Sarah sangat terpaksa. Apalagi 3. Mungkin jika ia tahu, pasti ia akan marah-marah lagi. Hidayat berencana besok ia akan mengembalikannya kepada Ki Ajin. Ia juga membenarkan jika 3 tuyul itu kebanyakan. Andaikan cuma 1 saja, pasti motornya tidak mengalami pecah ban. Badan sudah capek, dan ia terus memikirkan untuk besok hari kembali menemui Ki Ajin dengan membawa persyaratan yang beliau minta. Untuk malam ini, Hidayat tak karuan memejamkan matanya. Apalagi jika pantulan cermin di dalam kamarnya memperlihatkan 3 tuyul berjalan-jalan ke sana kemari mencari-cari sesuatu. Walaupun itu hanya peliharaannya, namun sedikit banyaknya Hidayat juga takut. Karena tubuh yang pendek, pucat keabuan, dan kalau jalan secepat kilat. Ukuran badannya seperti anak-anak yang berusia 7 tahun. Ia lupa entah dari kapan ia bisa melihat hal gaib semacam ini. Padahal sebelumnya, ia tak pernah sama sekali dinampakkan. Bapak dan ibu, kemana kemarin? Tanya Abdu si sulung. Ke rumah teman bapak, tapi kemarin pulang kemalaman karena motor mengalami ban pecah. Jawab Sarah yang tengah menyiapkan makanan. Lain kali, jangan pergi jauh-jauh dong. Abdu dan Yayan ketakutan di rumah. Ucap Abdu lagi. Loh, memang takut kenapa? Tak ada hantu juga di sini. Apalagi kalian berdua sering mulung sampah dekat kuburan. Kenapa jadi tiba-tiba takut? Sahut Hidayat heran. Bukan takut pada hantu, tapi takut pada orang-orang yang datang untuk menagih utang. Jawab Abdu. Kemarin mereka datang lagi. Tanya Sarah. Iya bu, mereka marah-marah. Padahal sudah Abdu jelaskan bahwa ibu dan bapak tak ada di rumah. Jelas Abdu menahan tangisnya. Kemarin Kak Abdu sempat didorong oleh Bos Willy bu, karena mereka hendak masuk ke dalam rumah, tapi Kak Abdu menghalangi mereka. Jelas Yayan sambil menangis. Terenyuh hati Hidayat melihat 2 anaknya yang hidup serba kekurangan. Bahkan Abdu sempat didorong oleh orang yang paling berkuasa di kampung ini. Orang paling kaya, tempat orang-orang yang hendak berhutang uang, namun dengan bunga yang mencekik. Tapi kamu gak apa-apa kan nak? Tanya Sarah yang sempat khawatir. Karena tadi malam ia tidak mengetahuinya
Bahkan dua anaknya baru bercerita pagi ini. Tidak apa-apa Bu, cuma didorong saja, jawab Abdu. Oh, syukurlah, ucap Sarah lega. Mendengar penjelasan Abdu dan Yayan, tiba-tiba hati Hidayat menjadi panas. Tangannya terkepal kuat, wajahnya memerah, rasa sakit dan direndahkan terus ia rasakan. Kalau bukan kepepet duit, ia tak akan pernah untuk meminjam uang kepada bos Willy yang terkenal kejam itu. Awalnya, mereka sangat menghindari berhubungan kepada orang kaya itu. Namun, karena terdesak, mereka memberanikan meminjamnya dengan mencicilnya setiap bulan sekali, dengan jaminan rumahnya saat kini yang menjadi taruhannya. Bang, hari ini gak kerja? Tanya Sarah. Gak dulu dek, kepala abang sakit tiba-tiba, jawab Hidayat sambil meneguk tehnya. Pak, Bu, kami berdua pergi keluar ya. Siapa tahu ada yang ingin menggunakan jasa kami, ujar Abdu dan Yayan saling berpamitan. Iya, tapi jangan dekat-dekat dengan sekolahan ya, malu. Nanti mereka bukannya kasihan sama kalian, tapi malah ngata-ngatain, ucap Sarah mewanti-wanti dua anaknya agar tidak mendekati sekolahan tempat mereka dulunya. Dua anak Sarah itu tak jauh beda usianya. Abdu berusia 12 tahun dan sudah setahun ini tak pernah sekolah lagi. Sedangkan Yayan berusia 9 tahun juga sama-sama sudah putus sekolah. Mereka berhenti sekolah secara bersamaan. Bukan masalah SPP, karena sekolah dasar di tempat mereka tidak dikenakan biaya per bulannya. Namun keperluan sekolah, buku, dan perkakas yang lain harus ditebus dengan harga yang lumayan menguras kantong. Apalagi untuk jajan kedua anak mereka sangat jarang dikasih. Abdu dan Yayan sering tak pernah jajan di kantin sekolahnya. Jika jam istirahat sudah tiba, mereka berdua akan meminum air putih yang mereka bawa setiap harinya. Benar-benar sangat susah kehidupan keluarga mereka. Saat mereka putus sekolah, Abdu dan Yayan memilih untuk mengumpulkan barang-barang rongsokan dan mencarinya di tempat sampah. Hasilnya lumayan untuk mereka bisa jajan, menikmati makanan ringan yang harganya terbilang murah. Dek, abang sudah memikirkan untuk bekerja selanjutnya, ucap Hidayat. Kerja apa bang? Tanya istrinya. Abang pengen merantau dek, alasan itu yang akan kita gunakan, jelas Hidayat. Ngerantau di mana bang? Tanya istrinya lagi. Di kabupaten sebelah. Kalian tak perlu ikut ke sana, biar abang saja yang pergi sendiri. Pasti para tetangga akan bertanya-tanya, dan kamu harus jawab dengan alasan merantau kerja di tambang, jelas Hidayat yang menggebu-gebu. Oh, baiklah kalau begitu. Aku sih setuju saja, jawab Sarah. Dek, sore ini abang kembali ke rumah Ki Ajin ya. Mau nganterin apa yang beliau wajibkan, ucap Hidayat. Aku nggak mau ikut bang, pinta Sarah. Iya, nggak apa-apa, cuma sebentar saja, jawab Hidayat. Setelah ban motor diganti Hidayat, sore ini langsung pergi membawakan seserahan yang dipinta sebagai persembahan. Tanda mereka sudah menyetujui akad pesugihan memelihara tuyul, beras kuning, telur rebus, ayam kampung, dan juga mayang. Hidayat terus melaju, hingga akhirnya sampai di rumah Ki Ajin. Walaupun ia hanya berkendara seorang diri, namun Hidayat merasa jika motornya dibawa sangatlah berat. Ia tahu tuyul itu terus mengikutinya. Beberapa kali Hidayat menekan bel dan ia harus menunggu lagi, sampai Hidayat tak sengaja ketiduran karena capek ditambah angin pegunungan yang menenangkan. Bangun, ucap Ki Ajin. Ki, maaf, saya ketiduran, jawab Hidayat langsung berdiri karena terkejut mendengar suara serak di hadapannya. Setelah diperintahkan untuk masuk, Hidayat langsung membawa barang-barang yang ia bawa. Ini Ki, yang sampean minta, ujar Hidayat. Bagus, bagus, taruh saja di situ, jawab Ki Ajin. Ki, saya sudah bisa melihat mereka, tapi kenapa 3 Ki? Saya rasa itu kebanyakan. Saya ingin 1 saja dahulu, sisanya saya kembalikan, ucap Hidayat. Oh, jadi tak mau 3? Ya sudahlah, saya ambil kembali, ketus Ki Ajin. Bukannya tak mau Ki, tapi saya tak bisa membawa mereka bertiga. Motor saya tak sanggup Ki, jelas Hidayat membuat Ki Ajin tertawa cekikikan. Begitu rupanya. Baiklah, saya ambil kembali 2, ujar beliau terkekeh. Hidayat langsung pamit setelah berbincang-bincang.
Ia naik ke motor diikuti peliharaannya yang duduk di boncengan depan. Mengingat Hidayat pada Yayan, sang anak yang juga suka bonceng di depan. Kalau begitu, anggap seperti anak sendiri jadinya, batin Hidayat yang terus melaju bersama peliharaannya. Setelah pulang dari rumah Ki Ajin, Hidayat sempat singgah ke toko kelontong. Ia akan membeli beberapa kebutuhan yang akan disuguhkan kepada peliharaannya setelah ia berhasil mendapatkan uang. Tidak ketinggalan, Hidayat juga membeli kebutuhan dapur. Uang 100.000 yang ia dapatkan adalah tabungannya yang sempat ia sisihkan. Dengan langkah ringan, Hidayat menenteng belanjaannya memasuki rumah. "Dek, ini aku belikan gula, minyak, dan tepung," ucap Hidayat memberikan kresek yang berisi keperluan dapur yang dibeli serba sedikit. "Punya uang, Bang?" tanya Sarah. "Ada 100.000 simpanan punya abang," jawab Hidayat tersenyum. "Bos Willy ada kesini lagi nggak?" tanya Hidayat. Karena biasanya bos dengan anak buahnya itu akan datang sampai beberapa hari ke depan untuk terus menagih. "Nggak ada, Bang. Semoga saja jangan datang hari ini," jawab Sarah. "Ini keperluan nanti malam buat hadiahnya. Simpan di dapur ya, jangan sampai anak-anak ngelihatnya," ucap Hidayat memberi bungkusan hitam. Oh, iya Bang, aku simpan dulu ya," jawab Sarah sembari berdiri meletakkan bungkusan yang dibawa Hidayat. "Dek, kamu tenang ya, jangan takut kalau peliharaan kita nanti datang untuk meminta upahnya," ucap Hidayat. Malam ini, malam pertama peliharaannya itu beraksi. Hidayat dengan harap-harap cemas, ia menunggu penghasilan pertama yang akan dibawa. "Dek, pokoknya kamu harus siap, jangan takut," ucap Hidayat meyakinkan istrinya. "Walaupun aku tak menyusuinya, tapi tetap saja aku takut, Bang," jawab Sarah dengan wajah bias. Malam itu juga, Hidayat masih belum tidur, sedangkan anak dan istrinya sudah tertidur lebih dulu. Hidayat kini berhadapan langsung dengan peliharaannya. Ia teringat pesan Aki Ajin, karena peliharaannya itu bisa memilih sendiri rumah yang akan ia jarah. Namun, juga disuruh pun, tuyul tersebut juga bersedia. Makhluk berkepala botak itu hanya menatap Hidayat dengan pandangan datar. Tubuhnya yang lebih pendek menatap wajah Hidayat. Ia tahu tuyul tersebut sedang menunggu perintah darinya. "Terserah saja, mau masuk ke rumah mana," ucap Hidayat. "Setelah kamu membawa hasilnya, akan aku berikan hadiah sesuai kesepakatan kita di awal," sambungnya lagi. Tersenyum, tuyul di hadapannya itu. Setelah mendengar kata hadiah, jika ia pulang nanti membawakan uang untuk majikannya. Pergilah, titah Hidayat. Dan perlahan, tuyul itu menghilang dari pandangan Hidayat. Tubuh transparan itu hilang tanpa jejak. Hidayat mengintip keluar rumah. Tak ada siapapun. Pengendara yang lewat pun sudah tidak ada, karena sudah mendekati tengah malam. Hidayat sengaja tidak perlu memerintahkan untuk ke rumah yang ia sebutkan. Baginya, terserah si tuyul saja mau masuk ke rumah yang mana. Ia tahu jika tuyul itu lebih pintar darinya. Jadi, ia bisa berpikir mana rumah yang benar-benar memiliki uang banyak. Hidayat sudah mempelajari tentang ilmu pesugihan memelihara tuyul. Ia juga tahu kelemahan tuyul tersebut. Sepertinya peliharaannya, Hidayat tak bisa tidur. Semalaman ia tidur hanya sebentar dan terus terbangun untuk melirik jam dinding. Hidayat memilih tidak tidur lagi, karena sebentar lagi tuyulnya itu akan datang. Hidayat dengan perlahan membangunkan Sarah yang masih meringkuk dalam selimutnya. Dek, bangun, sebentar lagi peliharaan kita datang, membawakan pundi-pundi rupiah dan kita akan menjadi orang kaya," ucap Hidayat membangunkan Sarah. Mendengar penuturan dari suaminya, Sarah merasa takut bercampur senang. Takut karena ia harus melayani makhluk itu, dan senangnya ia akan menjadi orang kaya yang tak perlu berhutang. "Dek, nanti kalau uang kita sudah berkumpul, kita tak perlu lagi tinggal di rumah reot ini. Kita beli rumah yang gede, serta motor baru," ujar Hidayat membayangkan dirinya yang hidup enak. "Iya Bang, aku juga ingin ke salon, serta beli perhiasan," jawab Sarah yang semakin yakin dengan tujuannya. Pasti, kamu akan beli yang kamu mau, Dek. Pokoknya, kamu harus terus melayaninya sebagai hadiah dan ucapan terima kasih kita," ucap Hidayat tersenyum penuh bahagia. Sebentar lagi memasuki subuh.
Namun peliharaannya itu tak kunjung pulang. Hidayat terus menunggu kedatangannya. Tak terasa, tiba-tiba makhluk itu datang. Hidayat sedikit dibuat terkejut karena datang dan langsung berada di hadapannya, membawa buntelan kain yang dibawanya di pundak. Makhluk itu menyodorkannya kepada Hidayat. Lantas, ia langsung menyambutnya dengan senyum yang merekah. Berbeda dengan Sarah, ia sangat terkejut dengan penampakan di depannya. Baginya, ini baru pertama kali melihat makhluk yang digadang-gadangkan memberikan kekayaan dengan cara yang instan. Hidayat membuka buntelannya dengan mata yang berbinar. Tak pernah sebelumnya ia melihat uang sebanyak itu. "Ini asli?" tanya Hidayat pada tuyul itu. Tak ada suara yang keluar dari mulut makhluk itu. Ia hanya mengangguk tanda mengiyakannya. "Dek, kita kaya, Dek," bagi Hidayat, tertahan sambil menggoyang-goyangkan bahu Sarah. Respon Sarah berbeda jauh dengan Hidayat yang sangat sumringah. Di saat bersamaan, tuyul itu langsung melirik ke arah Sarah untuk meminta upahnya sebagai bayarannya. Hidayat tahu tatapan peliharaannya itu mengarah ke istrinya. Hidayat harus membesarkan hati istrinya agar ia sukarela membayar semuanya untuk menyerahkan sesuatu kepada tuyulnya. "Dek, cepat beri," ujar Hidayat menatap istrinya yang hanya diam saja. Dek, sambung Hidayat dengan tatapan nyalam. Tanda sang suami itu memaksa agar segera memberikan upahnya. Iya bang, iya," jawab Sarah, pergi ke dapur, membuat sesuatu dengan tangan yang bergetar. Bahkan keringat membasahi pelipisnya. Ia sudah terjun sejauh ini, dan sudah menyepakati semuanya. Bahkan uang sudah mereka terima. Mau tidak mau, ia harus tetap menjalani semuanya, sesuai rencana sang suami. Sarah membawakan kesukaan tuyulnya itu. Ia masuk ke dalam kamar, diikuti peliharaannya. Sarah melepaskan pakaian atasnya, lalu duduk di atas kasur, sambil memangku peliharaan suaminya itu seperti bayi. Dengan gembira, tuyul itu langsung mendekati Sarah, dan duduk di pangkuan serta dekapan Sarah. Tuyulnya itu sangat menyukai payudaranya. Sesekali, terdengar cekikikan, tanda ia sangat puas dan gembira. Tak dihisap, namun ia hanya bermain-main. Tubuh Sarah rasanya kaku. Ia hanya pasrah dan menahan geli saat tangan itu mempermainkan bagian payudaranya. Tangan kirinya memangku kepala Petu, dan tangan kanannya memegangi botol dot yang berisi susu bubuk yang sudah dicampurkan air. Layaknya seorang bayi yang sedang bermain-main dengan ibunya saat meminum susu. Satu botol ukuran besar Petu habiskan dengan cepat. Sesekali Sarah merintih kesakitan karena ulah permainan tangan si Petu. "Ah," desah Sarah. Sedangkan Hidayat sedang sibuk menghitung jumlah pendapatan dalam semalam. Tak ia hiraukan istrinya yang sesekali terdengar merintih kesakitan atau mendesak keenakan. Bodoh amat baginya. Istrinya juga nanti ikut menikmati hasilnya. "Banyak banget, banyak," ucap Hidayat tersenyum lebar. Ia tengah sibuk menghitung dan merapikan uang yang didapat. Berbeda dengan Sarah, ia merasa geli bercampur sakit, sehingga membuat sekujur tubuhnya merinding. Apalagi saat tatapan matanya bertemu dengan si Petu, ia seakan hendak berteriak dan berlari ketakutan ketika mata Petu menatapnya dengan bola mata yang lebih hitam pekat. Bahkan di bagian bawah matanya pun juga menghitam. Sarah membuang pandangannya. Tangannya masih memegangi botol dot. Tubuhnya tak bisa bergerak hingga peliharaan sang suami itu belum benar-benar puas. Saat dirasa lama, bahkan susu sudah habis diminum, maka Petu akan beranjak dengan sendirinya. "Dek, nggak apa-apa?" tanya Hidayat memegangi pipi mulus Sarah. "Nggak apa-apa bang, cuma tiba-tiba pusing saja. Mungkin kaget baru pertama kali," kata Sarah yang tiba-tiba sakit. "Mungkin dek, nanti lama-kelamaan kamu akan terbiasa," ujar Hidayat mengelus pucuk kepala Sarah. "Nih, ini semua buat kamu. Abang cuma minta 100.000. Abang cuma minta 100.000 saja sebagai pegangan," ucap Hidayat, menyerahkan uang ratusan ribu dan 50 ribuan dengan jumlah yang cukup banyak. Ini uangnya bang?" tanya Sarah dengan mata yang melotot memperhatikan uang di hadapannya. Hidayat menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. "Iya, nanti kita lunasin hutang kita dulu,"
Sisanya baru kita belanja sepuas hati kamu, Dik. Jelas Hidayat sumringah. Astaga, sebanyak ini. Aku gak menyangka, Bang. Aku kira si Petu hanya bisa ambil uangnya selembar 100.000 saja dalam semalam. Ujar Sarah tak menyangka kalau melihat lembaran uang yang diperkirakan ada 2 juta. Makanya, kamu sehat-sehat ya. Biar sekarang juga kita pergi ke rumah Bos Willy dan beberapa orang yang kita pinjami uang. Ungkap Hidayat, dan lantas Sarah juga bersemangat. Bahkan, ia merasa sudah baikan setelah melihat lembaran uang yang di depannya. Dengan langkah lebar, Hidayat dan Sarah pergi ke rumah Bos Willy yang terkenal kejam itu. Mereka membayar lunas serta bunga-bunganya waktu itu juga, agar anak buahnya itu tak perlu datang ke rumah mereka lagi. Tak berapa lama menunggu, Hidayat dan Sarah dipertemukan langsung dengan Bos Willy, laki-laki berusia setengah baya itu, dan kemudian